Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ferazana Prastio, NIM 1812137, kelas PAID semester 5, Fakultas Tarbiyah UIN SMA Banten. Baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang komponen tujuan kurikulum. Sebelum kita membahas tentang komponen tujuan kurikulum, sepatutnya kita tahu apa itu tujuan kurikulum terlebih dahulu. Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik. Adapun hierarki kurikulum pendidikan yang dimulai dari rumusan Undang-Undang 1945, kemudian diturunkan menjadi tujuan pendidikan nasional, kemudian diturunkan kembali menjadi tujuan institusional atau yang biasa kita kenal dengan standar kelulusan atau SKL. Kemudian diturunkan kembali menjadi tujuan pembelajaran atau instruksional atau yang biasa kita kenal dengan kompetisi dasar atau kompetensi inti. Kemudian diturunkan kembali menjadi komponen tujuan instruksional yang paling spesifik, yang paling operasional, yang disebut dengan indikator. Nah, dari hierarki komponen tujuan ini, diharapkan setiap langkah pembelajaran dapat memberikan dampak terhadap pencapaian komponen tujuan itu sendiri. Jadi, jika kita ingin mencapai Undang-Undang 1945, dalam rumusannya, mencerdaskan kehidupan bangsa, maka harus dimulai dengan hal-hal yang kecil. Dimulai dengan mencapai indikator, mencapai instruksional, mencapai tujuan institusional, sampai kita tahu bahwa kita telah mencapai amanat Undang-Undang 1945 dengan baik. Selanjutnya, taksonomi tujuan di dalam taksonomi tujuan kurikulum. Di dalam taksonomi tujuan, ini terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu yang pertama ada bidang kognitif, yang kedua bidang afektif, yang ketiga bidang psikomotor. Bidang kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir, seperti pengetahuan, seperti kemampuan mengingat pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Bidang afektif yaitu tujuan pendidikan dalam bidang sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Artinya, bidang ini adalah lanjutan dari bidang sebelumnya, yaitu bidang kognitif, yang dimana seseorang akan memiliki sikap tertentu terhadap suatu objek, manakala seorang tersebut telah menguasai kemampuan kognitif tingkat tinggi. Kemampuan kognitif tingkat tinggi yaitu analisis sintesis, penerapan, dan evaluasi. Selanjutnya ada bidang psikomotor, yaitu tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan seseorang seperti gerak refleks, keterampilan dasar, keterampilan perspektual, keterampilan fisik, gerakan keterampilan,
dan komunikasi non-diskursiv. Dengan kata lain, ketiga bidang di atas dapat disebut 3H, yaitu kepala atau head sebagai pengembang bidang intelektual atau bidang kognitif, hati atau heart, yaitu pengembang sikap atau bidang afektif, dan hand atau tangan, pengembang keterampilan atau psikomotor. Selanjutnya ada indikator pencapaian tujuan. Indikator pencapaian tujuan adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan tercapainya kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Selanjutnya ada fungsi indikator pencapaian. Sebagai alat penunjuk, fungsi indikator pencapaian tujuan itu yang pertama sebagai alat penunjuk adanya perubahan di dalam suatu kegiatan atau kejadian tertentu. Yang kedua, sebagai pedoman bagi pengguna dalam menyusun alat ukur. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu kegiatan. Yang keempat, sebagai pedoman dalam upaya mengembangkan suatu kegiatan sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan. Yang kelima, sebagai pedoman dalam memberikan penilaian terhadap hasil suatu kegiatan. Adapun langkah-langkah dalam merumuskan indikator pencapaian tujuan. Yang pertama, indikator dirumuskan dalam bentuk perilaku yang dapat diukur tingkat keberhasilannya. Yang kedua, perilaku yang diukur itu berorientasi pada hal belajar, bukan pada proses belajar. Pada hasil belajar, bukan pada proses belajar. Yang ketiga, ada setiap satu indikator hanya mengandung satu perilaku. Yang keempat, perilaku dalam indikator harus signifikan dengan kompetensi utama dalam pembelajaran bahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dan selanjutnya ada cara merumuskan tujuan. Cara merumuskan tujuan, yang pertama, rumusan harus berhubungan dengan subjek belajar. Yang kedua, rumusan dilihat dari tingkah laku hasil belajar, bukan dilihat dari proses belajar. Yang ketiga, rumusan dilihat dari bagaimana subjek itu dapat mengeluarkan potensinya. Yang keempat, rumusan dilihat dari kualitas dan kuantitas hasil belajar tersebut. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.